video kali ini kita bakal belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi disimak dengan baik dan diperhatikan dengan baik ya videonya. Jadi di materi wujud benda dan sifat benda kita bakal membahas tentang perbedaan wujud benda dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Oh iya, pernah nggak sih kalian memperhatikan benda-benda apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian tentang wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Oke, kalau begitu bakal Ibu jelasin tentang wujud benda dan sifat-sifatnya yang ada di lingkungan sekitar. Oke anak-anak, jadi Ibu ingin menjelaskan benda berdasarkan wujudnya. Jadi benda itu dibedakan itu menjadi 3 loh anak-anak. Yang pertama itu ada benda padat, yang kedua itu ada benda cair, dan yang ketiga itu ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu yang dimulai dari benda padat. Oke, di sini yang pertama itu ada benda padat. Contoh benda padat itu ada kayu, ada buku, dan ada bingkai. Benda padat ini gampang kita jumpai loh anak-anak. Kayak contohnya di kelas ini, anak-anak bisa banyak sekali mengetahui benda-benda padat yang ada di kelas. Contohnya ada papan tulis, ada kursi, ada meja belajar. Jadi benda padat ini gampang kita temui di lingkungan sekitar kita. Adapun sifat-sifat benda padat, yang pertama itu benda padat dapat disentuh dan dipegang oleh anak-anak. Jadi benda padat ini gampang sekali kita sentuh, kita pegang. Contohnya, Ibu bisa mudah sekali menyentuh papan tulis yang ada di depan, dan Ibu mudah sekali menyentuh meja Ibu. Dan Ibu mudah sekali menyentuh buku mata pelajaran IPA. Sifat yang kedua itu bentuk dan volume benda padat tidak dapat berubah ketika dipindahkan. Jadi hal ini bisa kita lihat jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak mungkin berubah mengikuti pada gelasnya. Jadi jika Ibu memasukkan pensil ke dalam gelas ini, maka pensil ini tidak bakal berubah bentuk menjadi gelas pensilnya. Maka bentuk pensil ini bakal jadi pensil aja, tidak mungkin berubah menjadi gelas. Jadi bentuk dan volume benda padat ini tidak mungkin berubah itu. Dan yang terakhir itu sifatnya itu bentuk benda padat dapat berubah dengan beberapa perlakuan. Jadi benda padat ini dapat berubah jika kita melakukan sesuatu. Misalkan kita membakar benda tersebut, menggunting benda tersebut, melipat, merobek, dan diberi tekanan tinggi. Contohnya, jika kalian memegang kertas. Nah, jadi kertasnya itu misalkan ukurannya itu persegi 4. Nah, kalian gunting membelah 2, maka kertas tersebut bakal berubah bentuk menjadi persegi panjang. Jadi benda padat dapat berubah bentuk jika kita melakukan berapa perlakuan. Oke. Nah, yang kedua itu ada benda cair. Contoh benda cair ini ada teh, ada minyak, ada air putih. Jadi benda cair ini juga mungkin bisa kita temui di mana-mana ya. Kayak contohnya sekarang, nah di depan kalian itu ada botol minum. Nah, botol minum dan di dalamnya itu ada air putih. Air putih ini merupakan contoh dari benda cair. Adapun sifat dari benda cair loh anak-anak, yang pertama itu bentuk benda cair mengikuti bentuk dari wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda. Maka air akan berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, kalian anak-anak lihat ya.
Misalkan ibu memasukkan jus ini ke dalam gelas, ya bentuknya bakal jadi gelas. Misalkan ibu memasukkan air putih ke botol ini, ya bentuknya bakal jadi botol gitu. Jika ibu memasukkan air ke dalam ember, ya bentuknya bakal jadi ember. Jadi benda cair ini mengikuti bentuk sesuai dengan wadahnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanyalah bentuknya saja, sedangkan volumenya itu bakal menetap ya. Misalkan lagi ibu menuangkan jus ini ke dalam ember, maka volumenya itu bakal tetap, hanya saja bentuknya saja yang berbeda ya kan. Misalkan ibu menuangkan air di ember ini ke gelas cangkir ini, volumenya bakal sama tapi bentuknya doang yang berbeda itu. Next, selanjutnya itu sifatnya itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya itu bisa kita lihat dari air terjun. Air terjun ini mengalir dari daerah yang tertinggi ke daerah yang rendah. Dan bisa kita lihat lagi contohnya itu ada air di dalam teko ini. Air teko ini mengalir dari yang tinggi ke yang rendah ke gelas ini. Jadi benda cair ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sifat selanjutnya itu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Contohnya ini nih, ada 3 botol ini. Jadi bentuk permukaannya ini bakal tenang dan selalu datar, tidak mungkin bergelonjoran gitu kayak melingkar-lingkar gitu. Pasti bentuknya ini bakal mendatar dan selalu tenang. Jadi bakal kita simpulkan bahwa bentuk permukaan benda cair itu tenang dan selalu datar. Selanjutnya ada sifatnya itu benda cair dapat melarutkan zat-zat tertentu. Contohnya itu ada gula. Gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Apalagi kalau misalkan ibu kita memasak sayur sop, misalkan memakai garam. Garam ini bakal larut ke dalam masakan ibu kita gitu. Jadi benda cair ini dapat melarutkan zat-zat tertentu. Contohnya itu ada gula, garam, dan susu bubuk. Nah, yang ketiga ini ada benda gas. Contoh dari benda gas itu ada asap, ada udara, dan ada juga uap air. Benda gas ini sering kita jumpai juga, kayak misalkan ibu kita lagi memasak air gitu, air bakal menguap, itu merupakan termasuk ke benda gas. Oke, adapun sifat-sifat benda gas loh. Yang pertama itu ada benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Contohnya itu jika seseorang anak itu meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Misalkan Adit meniup balon dengan bentuk balonnya itu lonjong, ya gas itu bakal membentuk lonjong, tidak mungkin bulat karena gas ini menempati ruangan sesuai dengan bentuknya. Misalkan si Rian ini meniup balon dengan ukuran yang gede dan besar, maka gasnya itu bakal membentuk sesuai dengan ukurannya gitu. Jadi benda gas ini mengisi ruangan sesuai dengan tempatnya itu. Sifat yang kedua itu benda gas itu menekankan ke segala arah. Contohnya itu ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kayak misalkan nih, si Adit ini meniup balon dari ukuran yang besar dari ukuran yang kecil bakal menjadi besar karena gas itu bakal menekan
menekan udara yang ada di dalam benda tersebut. Di benda, misalkan si Adit itu meniup balon, dari ukuran balon itu kecil ke besar, lama-lama jadi besar, akhirnya dinding balonnya itu nggak kuat untuk menekan si gas ini. Maka yang terjadi itu balonnya itu bakal pecah, karena adanya terjadinya tekanan ke segala arah, tekanan dari si gas ini. Jadi dindingnya itu nggak kuat menahan gas ini, akhirnya pecah deh balonnya si Adit. Sifat benda gas selanjutnya itu ada benda gas itu menekan ke segala arah. Nah, contohnya pada saat kita meniup balon. Pada saat kita meniup balon, udara akan memenuhi ruang pada balon tersebut dan menekan ke segala arah. Jika balon itu ditiup terus-menerus, maka balon tersebut bakal memiliki perubahan menjadi besar. Jika balon tersebut ditiup terus-menerus dan bakal membesar, kemungkinan balon tersebut itu bakal pecah karena tekanan udara di dalam balon tersebut gitu. Karena dinding balon tersebut tuh tidak kuat karena adanya tekanan ke segala arah dari gas tersebut. Jadi jika balon ditiup terus-menerus bakal berubah besar karena adanya tekanan gas yang ke segala arah gitu. Selanjutnya itu ada sifat selanjutnya itu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, contohnya ini ketika kita meniup udara loh. Nah, ketika kita meniup udara ini bisa kita rasakan, tapi udara ini tidak bisa kita lihat. Oke, kita contohkan ya. Kita tarik napas bersama ya. Kita keluarkan. Nah, apa yang kalian rasakan? Oke, kalian merasakan kan adanya udara yang masuk ke dalam hidung kalian, tapi kalian tidak bisa memegang nih udaranya gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gas ini tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kayak udara ini bisa kita rasakan dengan cara kita menghirup, tapi udara ini tidak bisa kita pegang. Itulah materi yang sudah Ibu jelaskan tentang wujud benda dan sifat-sifatnya, teman-teman. Oke, setelah Ibu jelaskan tentang materi wujud benda dan sifat benda, Ibu memiliki sebuah games nih atau evaluasi buat kalian gitu. Jadi Ibu ini punya 2 games. Yang pertama itu ada games box dan ada juga game mencari jalan. Ibu jelaskan dulu games yang pertama. Jadi Ibu memiliki 3 box yang berbeda, yaitu ada box benda padat, benda cair, dan ada juga box benda gas. Nah, cara bermainnya itu Ibu menyuruh kalian, misalkan, Yanti tolong dong pilihkan benda apa saja yang termasuk ke benda padat. Nah, si Yanti ini bisa memasukkan misalkan benda nomor 1 ini ke box ini, benda nomor berapa dimasukkan ke dalam box ini. Apakah mengerti? Oke, sepertinya kalian mengerti ya. Dan game yang kedua itu mencari jalan menuju wujud bendanya. Nah, di sini kalian siapkan pensil dan buku kalian. Jadi kalian bisa mencoret garis atau mencoret-coret sini agar ketemu nih jalannya gimana biar si gelas ini atau benda cair ini sampai ke rumahnya, yaitu selesai sampai ke wujud benda sini, yaitu benda cair. Apakah kalian mengerti? Oke, jadi games kedua ini nama gamenya itu mencari jalan menuju wujud bendanya. Oke, sekian materi yang telah Ibu berikan. Maaf jika ada kurang dan salah. And see you goodbye. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you goodbye.